Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ustazah Rili. Nah, jadi kali ini kita akan membahas materi tentang pengukuran ya. Jadi pengukuran ini adalah materi pertama untuk fisika kelas 7 SMP. Nah, jadi apa saja yang akan kita bahas di dalam materi pengukuran ini? Nah, yang pertama adalah definisi dan tujuan pengukuran. Nah, jadi di video ini akan dijelaskan apa aja definisi dan tujuan dari pengukuran tersebut. Kemudian kita akan membahas tentang besaran pokok dan besaran turunan ya. Kemudian jenis-jenis satuan, dan yang terakhir kita akan membahas tentang macam-macam alat ukur. Oke, langsung saja kita mulai. Ya, ini contohnya ya. Jadi yang biasa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari itu sudah biasa tentang pengukuran ini ya. Jadi anak-anak sekalian mungkin sudah biasa menggunakan mistar, atau dalam bahasa kita sehari-hari mistar itu disebut penggaris. Kemudian mungkin juga di rumah atau di mana-mana lihat bapak-bapak tukang bangunan itu ya, atau ayahnya di rumah mungkin biasa menggunakan rollmeter, atau yang biasa kita sebut meteran. Jadi ini adalah contoh ya, gambaran alat ukur. Kemudian nah ini mungkin biasa kalau anak-anak pergi ke pasar ya, mau beli telur, kemudian telurnya ditimbang, mau beli cabenya ditimbang. Nah, apa yang ditimbang di sana? Beratnya. Nah, berat. Kalau dalam bahasa sehari-hari itu disebut berat. Tapi dalam fisika berat itu beda dengan massa. Nah, kalau massa kita menggunakan misalnya cabai beratnya 2 kg. Nah, itu massa. Nah, jadi kalau dalam sains itu disebut dengan massa. Tapi kalau berat itu dia berhubungan ya, atau dipengaruhi oleh gaya gravitasi gitu. Jadi apa yang biasa disebut dalam kehidupan sehari-hari berat itu dalam fisika disebutnya massa. Nah, kalau berat dalam fisika itu sudah dipengaruhi dengan gaya gravitasi, jadi beda ya. Oke, kita lanjut. Nah, apa itu pengukuran? Nah, ini di gambar sudah kelihatan ya. Ada seorang anak yang mengukur panjang pensil. Nah, mari kita lihat apa itu pengukuran. Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Nah, misalnya membandingkan penggaris dengan panjang pensil. Nah, jadi ketika kita mengukur panjang pensil, itu sebenarnya kita membandingkan antara, sebentar ya. Membandingkan antara si pensil ini ya dengan alat ukurnya gitu. Jadi kita membandingkan dua hal ini. Misalnya panjang pensilnya 5 cm. Nah, berarti kita bandingkan penggaris dengan pensilnya. Nah, penggaris di dalam penggaris itu tertera panjangnya 5 cm misalnya. Nah,
Berarti di situ yang hasil perbandingannya adalah satu buah pensil dibandingkan dengan garis 5 cm yang sudah ditentukan di penggaris tersebut. Oke. Oke, nah apa sih tujuan dari pengukuran ini gitu ya? Nah, dalam fisika tujuan pengukuran adalah untuk memperoleh data empiris yang yang mendukung teori yang logis. Nah, teori yang logis artinya yang sesuai dengan logika, gitu, yang sesuai dengan logika di dalam pengetahuan ilmiah gitu ya. Nah, jadi selain itu tujuan pengukuran itu ada untuk membuat gambaran tentang objek yang akan diteliti ya. Kemudian sebagai pengendalian serta jaminan mutu. Ada lagi, kemudian yang terakhir untuk dasar melakukan prediksi terhadap sesuatu yang akan terjadi. Nah, jadi itu tadi tujuannya, itu ya. Oke, kemudian kita lanjut. Ya, ini tentang besaran dan satuan. Sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka disebut sebagai besaran. Jadi sesuatu atau apa yang bisa diukur kemudian bisa dinyatakan dengan angka gitu, ada angkanya, itu disebut besaran. Nah, jadi besaran dalam fisika itu bersifat tetap, kemudian universal. Nah, artinya umum gitu ya. Nah, sifatnya harus tetap. Jadi mau dipakai sekarang, kemudian diukur lagi nanti, kemudian diukur lagi besok, nilainya akan tetap sama. Kemudian berlaku universal, artinya semua orang tahu gitu, semua orang paham. Misalnya ketika kita mengukur di sini, kemudian ada orang yang mengukur di Jakarta misalnya, nah nilainya akan tetap sama. Kemudian yang terakhir mudah digunakan. Jadi kenapa mudah digunakan? Supaya semua orang bisa menggunakannya tuh. Oke, lanjut satuan. Satuan itu adalah pembanding dalam suatu pengukuran gitu. Jadi satuan inilah yang membandingkan. Misalnya kita melakukan kegiatan pengukuran panjang meja dengan pensil. Nah, jadi kita mengukur panjang meja ya, tapi alat ukuran kita gunakan tuh pensil. Nah, dalam kegiatan tersebut artinya kita membandingkan panjang meja dengan panjang pensil. Nah, sama dengan kamu mengukur panjang pensil dengan penggaris tadi. Nah, artinya kita membandingkan panjang pensil dengan penggaris gitu. Jadi kalau yang tadi itu kita menggunakan penggarisnya sebagai satuan, tapi kalau misalnya kita ngukur panjang meja, misalnya panjang meja itu 10 pensil misalnya, artinya pensil itulah yang menjadi satuan gitu, sementara panjang itu adalah besarannya. Nah, bisa dipahami ya, yang mana besaran, yang mana satuan. Misalnya kalau yang tadi kita mengukur panjang pensil dengan penggaris gitu, yang udah ada angkanya. Nah, artinya kita misal dapatnya 5 cm gitu. Jadi yang kita ukur gitu ya, yang jadi besaran itu adalah panjangnya. Panjang itu adalah besaran. Tetapi
Satuannya apa? Satuannya ya itu tadi, kan dapat 5 cm. Jadi cm itulah yang akan menjadi satuannya. Kita lihat contohnya ya. Nah, yang pertama itu ada panjang meja 1 meter. Nah, jadi yang menjadi besarannya adalah panjang. Nilainya adalah 1. Nah, satuannya adalah meter. Kemudian contoh yang kedua ini massa. Massa beras 1,5 kg. Jadi besarannya adalah massa. Nilainya adalah 1,5 ya. Ini salah ketik kayaknya. Ini maksudnya 1,5 nilainya. Satuannya kilogram. Nah, kemudian yang ketiga, waktu tempuh dari rumah ke sekolah 10 menit. Nah, jadi besarannya adalah waktu ya. Nilainya 10 dan satuannya menit. Dan yang terakhir contohnya panjang papan tulis. Nah, misalnya kita mengukur panjang papan tulis, ternyata dapatlah 15 pensil gitu. Nah, jadi besarannya itu panjang, nilainya 15, satuannya pensil. Nah, begitu ya kira-kira ya. Nah, lanjut. Macam-macam besaran. Nah, besaran tadi kan adalah sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Nah, besaran ini ada 2. Yang pertama besaran pokok, kemudian yang kedua besaran turunan. Mari kita lihat apa itu besaran pokok. Besaran pokok yaitu besaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Nah, jadi dia sudah ditetapkan duluan nih besaran pokok ini gitu. Apa aja itu? Dia ada 7 besaran pokok ya. Yang pertama ada panjang. Nah, yang pertama ada panjang. Nama unit atau satuannya itu meter. Lambangnya M ya, lambang satuan ya, unit itu sama dengan satuan. Kemudian simbolnya L ya. Jadi setiap besaran itu punya simbol masing-masing. Jadi nanti kalau misalnya kita menghitung pun begitu, kita menggunakan simbol. Mungkin kita tulis nanti panjang, massa, waktu kan. Jadi kita gunakan simbolnya. Kemudian yang kedua ada massa ya, itu satuannya kilogram. Lambangnya kilogram, simbol besarannya M. Selanjutnya yang ketiga ada waktu, satuannya second. Nah, second ini kalau dalam bahasa kita sehari-hari itu sama dengan detik ya. Jadi second itu sama dengan detik. Lambang satuannya S, kemudian simbolnya T. Selanjutnya yang keempat ada suhu. Nah, suhu ini satuannya Kelvin dan lambangnya K. Nah, simbolnya T. Selanjutnya yang kelima ada arus listrik. Satuannya ampere. Lambang satuannya ada A ya, dan simbol satuannya I kecil. Nah, yang keenam ada intensitas cahaya. Lambang satuannya kandela ya. Kemudian satuannya kandela, lambangnya itu CD. Nah, simbolnya adalah J. Dan yang terakhir adalah jumlah molekul. Nah, jumlah molekul zat. Nah, satuannya itu adalah mol ya. Lambang satuannya itu mol. Dan simbolnya adalah N. Nah, ini adalah macam-macam dari besaran pokok. Ada 7 ya. Ini harus diingat. Selanjutnya ada besaran turunan. Nah, besaran turunan adalah besaran yang diperoleh dari besaran pokok. Nah, jadi kalau besaran pokok ini tadi dia sudah ditentukan duluan
Nah, besaran turunan ini adalah yang didapat dari besaran pokok. Nah, begitu. Nah, apa saja besaran turunan ini? Sebenarnya ada banyak sebenarnya besaran turunan ini, karena dia adalah yang diperoleh dari besaran pokok. Nah, jadi besaran pokok tadi yang utama, besaran turunan ini adalah yang diperoleh dari besaran pokok tadi. Nah, contohnya itu adalah luas, ya. Kalau diingat tadi yang di besaran pokok kan ada panjang, ya. Satuannya itu adalah M. Nah, atau lambang unitnya M. Nah, tapi di luas lambangnya M pangkat 2 gitu. Jadi luas ini kan didapat dari, contohnya gini, luas besaran luas besaran. Nah, luas besarannya itu kan satuannya meter kuadrat, ya. Jadi rumusnya kan panjang kali lebar. Nah, lebar ini kan juga sebenarnya besaran panjang. Kita juga mengukur panjangnya gitu. Nah, jadi ini sebenarnya panjang dan panjang dikali panjang, artinya besaran pokok tadi. Nah, dari besaran pokok tadi ada panjang dikali panjang, makanya jadinya dia besaran turunan. Nah, kemudian volume juga begitu. Nah, satuannya kan meter kubik, ya. Rumusnya kan panjang dikali lebar dikali tinggi, ya. Ini untuk balok. Nah, itu semua kan sebenarnya adalah besaran pokok dari panjang gitu, besaran panjang. Nah, tapi dia udah dikali-kali, jadi dapatlah satuannya meter pangkat 3 meter kubik, ya. Makanya dia jadi besaran turunan. Kemudian nah, kita lihat itu ada massa jenis, ya. Massa jenis besaran ini kan satuannya kilogram per meter kubik gitu, ya. Rumusnya adalah massa dibagi volume. Nah, ingat tadi massa adalah bagian dari besaran pokok dibagi dengan volume. Volume ini adalah dari besaran panjang tadi, ya kan. Jadi dua-duanya itu berasal dari besaran pokok, makanya dia jadinya besaran turunan. Kemudian contoh yang terakhir adalah kecepatan. Masih ingat ya, rumus dari kecepatan adalah jarak dibagi dengan waktu. Nah, satuannya adalah meter per second, ya, bukan meter per second kuadrat, ini salah. Nah, itu adalah rumus percepatan, satuan percepatan maksud Ustazah. Nah, jadi satuannya itu adalah meter per second, ya, nggak ada duanya, nggak ada pangkat duanya. Jadi jarak itu kan sama dengan panjang sebenarnya, cuma disebut jarak gitu di konsep kecepatan itu. Kemudian dia dibagi dengan waktu tadi juga adalah besaran pokok nomor 3, ya. Jadi panjang dan waktu ini adalah besaran pokok. Nah, tapi dia dibagi gitu, makanya kan berasal dari besaran pokok, makanya dia disebut dengan besaran turunan gitu, ya, kira-kira. Semoga anak-anak bisa membedakan yang mana besaran pokok dan mana besaran turunan. Selanjutnya ini ada satuan. Nah, yang pertama ada satuan baku namanya. Nah, satuan baku yaitu satuan yang digunakan untuk mengukur hasil yang sama untuk semua orang. Tuh, ya. Jadi di satuan baku ini semua orang bisa pakai, semua orang paham gitu. Jadi misalnya kita gunakan satuan itu di Medan, di Indonesia. Nah, ketika orang yang ada di misalnya Amerika atau Inggris gitu menggunakan
satuan tersebut dia juga ngerti, dia juga paham, dia juga menggunakan itu. Jadi ini bisa dipakai oleh semua orang. Nah, contohnya mengukur panjang meja, ukurannya 2 meter dengan meteran. Nah, jadi misalnya kita ukur dengan meteran, ternyata panjang meja itu 2 meter. Nah, meski dilakukan oleh orang yang berbeda, namun hasilnya tetap sama. Jadi misalnya kamu mengukur meja di sini ya, meja yang sama di sini kita ukur dapatnya 2 meter. Nah, kalau ada orang di India mengukur meja yang sama dengan meteran juga, itu akan menunjukkan hasil yang sama. Atau misalnya kamu mengukur anak-anak mengukur dapatnya 2 meter dengan cara yang benar ya, dengan cara yang tepat. Kemudian ada teman di kelas lain mengukur dengan alat ukur yang sama dengan meteran tersebut, dia juga akan mendapatkan hasil 2 meter gitu. Nah, kemudian ada namanya satuan tidak baku. Nah, apa itu satuan tidak baku? Yaitu satuan yang digunakan untuk pengukuran dengan hasil yang berbeda untuk orang yang berbeda pula. Nah, misalnya kita mengukur menggunakan jengkal. Nah, misalnya si Alif mengukur meja dengan jengkal itu dia dapat hasil 30 jengkal misalnya. Nah, tapi ternyata si Syifa mengukur dengan jengkal juga ya. Kalau Alif tadi dari kelas 1 SMP ya, yang si Syifa juga kelas 1 SMP. Dia mengukur juga dengan jengkalnya sendiri. Ternyata dapatlah misalnya ya, kalau tadi 30 jengkal, misalnya ini 28 misalnya 33 jengkal gitu. Karena kadang-kadang kan tangan cewek lebih kecil dari tangan cowok ya, jadi bisa beda hasilnya. Kenapa? Karena jengkalnya setiap orang berbeda. Nah, jengkal anak-anak sama jengkal ustazah kan beda gitu. Misalnya jengkal anak kecil sama jengkal orang dewasa kan beda. Jadi itu tidak bisa dijadikan hasil yang akurat begitu. Jadi hasilnya akan beda-beda. Itulah yang disebut dengan satuan tidak baku. Nah ini kalau contoh alat ukur yang dengan satuan baku itu contohnya ini meteran tadi kan. Kemudian yang tidak baku tuh contohnya mengukur dengan jengkal. Nah, kemudian langkah kaki setiap orang kan beda-beda, hasilnya belum tentu akan sama. Baru jam pasir. Nah, ini kan mungkin butiran pasirnya berbeda atau luas atau volume dari kacanya itu pun beda gitu kan. Makanya hasilnya tidak akan sama. Oke, kita lanjutkan dengan satuan ya. Satuan internasional. Nah, satuan internasional ini maksudnya apa ya? Nah, satuan internasional itu maksudnya satuan yang dipakai di semua negara. Dia berlaku di semua negara yang ada di dunia. Nah, ada 2 macam ya. Yang pertama itu matrik besar atau biasa disingkat dengan MKS. Nah, satuannya itu meter, kilogram, second. Meter tadi adalah satuan panjang, kilogram adalah satuan massa, kemudian second adalah satuan waktu. Yang ini biasa dikenal dengan sistem internasional atau disingkat dengan SI. Kemudian ada yang kedua tuh metrik kecil atau CGS singkatannya, centimeter, gram, second. Nah, apa aja sifat dari satuan internasional? Yang pertama adalah sifatnya selalu tetap, tidak mengalami perubahan. Nah, jadi mau diukur sekarang, besok,
atau lusa pun hasilnya tetap sama. Kemudian bersifat internasional yang bisa digunakan di seluruh negara seperti yang Ustazah bilang tadi ya. Kemudian mudah ditiru bagi semua orang yang akan menggunakan. Jadi semua orang pun bisa pakai gitu, nggak susah makainya. Oke, kita lanjut ya. Ini ada alat ukur. Nah, selanjutnya alat ukur. Alat ukur yaitu alat yang digunakan untuk mengukur suatu objek atau untuk menentukan nilai dari suatu besaran. Nah, tadi juga sudah Ustazah banyak singgung sekali ya tentang alat ukur ini. Ya ini yang pasti sebuah alat gitu. Alat yang kita gunakan untuk mengukur. Nah, itu intinya. Nah, contohnya apa? Contohnya yang biasa kita pakai kalau di sekolah. Nah, mistar atau penggaris. Nah, bagaimana cara mengukur yang benar? Ya, cara mengukur mistar yang benar. Ini posisi mata harus lurus dengan garis dari penggaris tadi gitu. Jangan miring, kalau miring jadinya hasilnya salah. Kemudian contoh selanjutnya ada jangka sorong. Nah, jangka sorong. Bagaimana mengukur kedalaman suatu tutup pulpen? Tuh ya, tutup pulpen kan kecil ya. Bagaimana mengukurnya? Gitu. Atau mengukur diameter cincin. Nah, itu kan kecil. Ya, kecil. Bisa aja sih pakai penggaris, tapi nanti kan hasilnya nggak spesifik gitu kan. Selanjutnya itu bagaimana mengukur diameter bagian dalam sebuah pipa ya. Jadi gimana cara mengukurnya tuh? Jadi ada namanya alat yang bisa mengukur tersebut, namanya jangka sorong. Nah, ini gambarnya ya. Jadi itu ada bagian-bagiannya. Yang di kiri atas itu ada rahang tetap namanya. Nah, yang di atas yang kecil itu namanya rahang tetap. Yang ini ya, yang ini. Nah, kemudian yang sebelah kanan ini bisa digeser-geser. Nah, yang ini bisa digeser-geser sesuai dengan panjang benda yang mau kita ukur. Bendanya ini tuh yang hitam itu ya, yang balok itu. Jadi yang ini bisa digeser, yang sebelah kanan ini bisa digeser sesuai dengan bendanya. Nah, oke. Nah, kemudian nah ini ada kan kita mau ngukur, misalnya kan mengukur benda ini kemudian yang ini digeser, ini ada tombol penguncinya. Nah, ada tombol pengunci namanya. Nah, selanjutnya yang di bawah ini ada rahang tetap ya, yang di sebelah kiri ini rahang tetap. Nah, yang di bawah ini rahang geser namanya, atau rahang sorong bawah gitu, itu yang bisa digeser-geser. Nah, itu tadi. Satu lagi yang terakhir ini tangkai ukur kedalaman. Nah, ini kalau kita mau mengukur kedalaman pulpen, kita bisa mengukur pakai ini gitu. Nah, skalanya ada 2 ya. Ada skala utama namanya. Skala utama itu yang bagian yang lengket dengan ini semacam penggaris ya. Nah, ini namanya skala utama yang ada gambarnya. Nah, kemudian ada skala nonius. Nah, di sini nggak kelihatan. Dia ada kecil di sini, dia tertempel di rahang geser itu. Nah, jadi batas ukur dari jangka sorong ini sampai dengan 10 cm. Jadi dia karena memang fungsinya adalah untuk mengukur yang kecil-kecil. Nah, batas ukurnya pun kecil, cuma 10 cm dengan ketelitiannya 0,1 mm atau 0,01 cm. Jadi maksudnya angka paling kecilnya itu adalah 0,1 mm atau 0,01 cm.
Oke, lanjut ya. Nah, ini bagian-bagian yang penting dari jangka sorong. Itu ada rahang tetap ya, dengan skala tetap terkecil tadi 0,1 cm. Itu tadi rahang tetap ya. Ini maaf, ada suara orang jualan di luar. Nah, kemudian yang kedua itu ada rahang geser ya, yang dilengkapi dengan skala nonius. Nah, itu yang saya bilang tadi, yang bisa digeser-geser itu ada skalanya. Nah, skala tetap dan skala nonius ini mempunyai selisih 1 mm. Kita masuk ke contoh ya. Ini dia kalau di zoom gambar jangka sorong ini kira-kira bentuknya begini ya. Jadi kelihatan ya yang mana skala utama itu yang di panjang yang besar itu. Kemudian mana tadi? Oke, kemudian nih ya, ini yang skala rahang geser tadi, dia kan bisa digeser-geser, dia kan ada angka di situ ya. Ini dia. Nah ini adalah skala nonius namanya. Oke, nah rumus untuk mengukurnya itu adalah hasil pengukuran sama dengan skala utama ya, yang tadi ditambah dengan skala nonius. Skala noniusnya dikali dulu dengan 0,01 atau ketelitian dari jangka sorong ini kan 0,01. Nah, cara mengukurnya gini. Skala utama. Di skala utama ini lihat ya, tanda panahnya itu di skala utama itu angka yang kita lihat itu adalah angka yang dia sebelum angka 0 pada rahang geser. Nah gitu. Sedangkan skala nonius itu adalah angka yang segaris. Nah ini kan kita lihat garis yang betul-betul segaris dia gitu. Yang betul-betul segaris. 7 itu kan dia kayak segaris gitu, kayak nggak terpotong gitu kan. Nah itulah yang kita perhatikan di skala nonius. Sedangkan skala utama tadi, nah kita lihat angka yang sebelum angka 0 di skala noniusnya. Atau ini kan kelihatan ya, ini ada kita dapat 2,4 gitu. Sedangkan skala yang segaris ini skala noniusnya adalah 0,07. Makanya dapatlah hasil pengukurannya 2,4 ditambah 7 dikali 0,01 sesuai dengan skala rumus yang di atas ini. Maka dapatlah hasilnya 2,47 cm. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ini adalah contoh alat ukur lain, mikrometer skrup namanya. Nah, jadi misalnya kita mengukur benda yang kecil, misalnya apa ya? Misalnya ketebalan kertas, misalnya ketebalan plat besi, misalnya ya, ketebalan seng misalnya. Nah, itu kita nggak bisa kita gunakan penggaris. Karena skalanya di penggaris itu paling kecil cuma 1 mm gitu. Jadi gimana cara mengukur yang tipis-tipis begitu ya. Nah jadi itu kan kurang dari 2 cm gitu. Jadi kita gunakan mikrometer skrup namanya. Nah ini gambarnya ya. Jadi ini bagian-bagiannya, ini rahang putar
ya. Ini bagian ini bisa diputar-putar disesuaikan dengan ketebalan kertasnya tadi gitu, ketebalan seng yang mau kita ukur misalnya. Nah, setelah diputar-putar, yang ini akan bergeser. Nah, ini akan menunjukkanlah di sini ada skala ya, skala utama, ini namanya skala utama. Kemudian yang ini skala putar namanya. Nah, ini bergerigi. Nah, ini adalah penguncinya. Kalau tadi ada tombol pengunci di jangka sorong, ini penguncinya adalah ini. Nah, gitu. Oke. Nah, micrometer screw ini memiliki ketelitian 0,01 mm atau 0,001 cm. Nah, jadi dia ketelitiannya lebih kecil dari jangka sorong ataupun mistar. Makanya micrometer screw ini adalah yang paling teliti di antara yang 3 tadi. Nah, jadi micrometer screw ini dapat mengukur benda yang mempunyai ukuran kecil atau tipis, misalnya ketebalan plat ya. Terus diameter kawat kan kecil. Nah, ini bisa diukur dengan micrometer screw. Kemudian onderdruk ya, kayak mur, baut, itu kan kecil-kecil, itu bisa diukur dengan micrometer screw. Oke, kita masuk ke contoh. Ini kalau di zoom, kalau dia di zoom ya, kelihatan seperti ini gitu. Nah, kelihatan ya yang mana rumusnya bedanya. Kalau di jangka sorong tadi kan satuannya cm ya. Kalau di micrometer screw ini satuannya milimeter dengan ketelitian 0,01 itu milimeter. Kalau dia menggunakan cm adalah 0,001 cm. Nah, yang tadi. Nah, jadi skala utama itu yang mana? Skala utama itu adalah yang kelihatan sebelum skala putar tuh ya. Jadi itu dia. Nah, itu seperti yang ditunjukkan sama dari panah ya. Di situ ternyata dapat kelihatan nilainya adalah 13,5. Nah, lihat di rumus, skala utamanya itu adalah 13,5. Kemudian skala noniusnya ini ada pada yang diputar-putar tadi. Nah, kita lihat mana yang segaris. Ini kok nggak bisa dibalikkan. Bentar ya. Mana tadi? Nah, nih. Ini ya. Nah. Oke. Nah, ini kan kita lihat nih yang segaris. Nah, ini harus segaris dia. Harus segaris. Nah, kita lihat mana yang segaris. Kalau di sini kan dapatlah dia 17 di sini ya. Dapatlah dia 17. Nah, kenapa 0,17? Karena sudah dikali dengan ketelitian tadi 0,01 cm. Balik lagi. Oke. Nah, ini tadi ya. Jadi rumusnya kan skala utama ditambah skala nonius dikali 0,01
0,01 mm. Di situ garisnya itu ada 17. Nah, kemudian dikali dengan 0,01 mm, nggak dapatlah dia 0,17. Nah, kemudian ditambahkan dengan skala utama tadi 13,5 ditambah 0,17. Nah, dapatlah hasilnya 13,67 mm. Jadi hasil pengukurannya itu adalah 13,67 mm. Kemudian kita lihat contoh selanjutnya. Ini adalah contoh alat ukur massa. Nah, pernahkah kita pergi ke pasar? Nah, ketika di pasar kita mungkin akan melihat beberapa macam alat ukur timbangan seperti dacin, timbangan pasar, timbangan emas, bahkan mungkin timbangan atau neraca digital ya. Neraca digital itu neraca yang dia sudah digital, jadi langsung keluar angka. Tuh, langsung keluar angka, nggak perlu kita atur-atur lagi. Tuh ya. Timbangan tersebut digunakan untuk mengukur massa benda. Nah, prinsip kerjanya adalah keseimbangan kedua lengan, yaitu keseimbangan antara massa benda yang diukur dengan anak timbangan yang digunakan. Nah, dalam pendidikan sering kita gunakan neraca Ohaus namanya. Itu yang mempunyai 3 atau 2 lengan. Tuh contoh-contoh dari neraca ya, atau timbangan. Nah, ini Ustazah yakin kalau kita pergi ke pasar ini masih ada digunakan. Kita lihat contohnya. Ya, misalnya kita mau mengukur atau menimbang berat emas misalnya ya. Nah, jadi dia kan ada 3 lengannya. Mana sih? Oke. Oke, itu ada 3 lengan ya, ada 3. Kalau biasa kita lihat kalau kamu biasa beli, kalau anak-anak biasa misalnya ikut sama ibunya atau mamanya atau uminya ke toko emas ya, kemudian diukur. Ini Ustazah rasa masih banyak yang pakai. Nah, dia akan menggeser-geser tuh yang 3 ada yang biru-biru itu kan, dia akan digeser-geser sampai dia seimbang. Nah, jadi posisi lengan itu dalam keadaan seimbang, harus dalam keadaan seimbang ya. Nah, kemudian bagaimana mengukurnya? Ini kita tinggal tambahkan aja 3 lengan itu. Nah, posisi lengan depan, tengah sama belakang tinggal ditambahkan. Ada 400 kan, ini kemudian ada 50, ada 3, ditambahkan aja semua. Nah, satuannya gram, maka dapatlah hasilnya 453 gram gitu. Oke, lanjut nih, contoh alat ukur besaran waktu. Nah, ini udah biasa ya, biasa yang menggunakan stopwatch. Misalnya kita mau lari, berapa lama kita lari dari start sampai finish. Nah, itu kan menggunakan stopwatch namanya gitu. Jadi ya gitu ya. Jadi beberapa jenis alat ukur waktu, biasanya itu ada jam analog, itu yang manual ya, kemudian jam digital ada ya, kemudian jam dinding ada lagi jam atom namanya, ada jam matahari, ada stopwatch. Nah, jadi stopwatch ini adalah termasuk yang paling teliti gitu, ketelitiannya cukup baik di antara semuanya. Nah, ini dia contohnya. Nah, ini ada sebelah kiri, itu yang sebelah kiri itu semacam jam pasir ya, kayak jam pasir gitu. Nah, tapi ini kan tidak baku, dia tidak jelas ada angkanya kan. Nah, tapi yang di tengah itu namanya jam digital, mungkin
anak-anak juga biasa pakai. Nah, dia langsung muncul angka. Ada di situ ada jam 9:46 menit. Nah, nanti kan bisa di setel dia, ada stopwatchnya kan. Kemudian ada ini yang paling kanan itu namanya jam analog. Nah, jadi kita ngitungnya gimana? Ngitungnya ya kita lihat sekarang jam berapa. Nanti kita misalnya mau ngitung berapa lama kita dari sini ke gerbang misalnya. Kita lihat. Nggak bisa ya kalau dari sini ke gerbang. Kayak terlalu kecil, nggak bisa pakai jam analog. Misalnya anak-anak dari rumah ke sekolah jalan kaki nih. Nah, lihat pertama dari rumah jam berapa. Kemudian sampai di sekolah, lihat lagi cek jamnya berapa. Jadi gitu cara ngitungnya kan. Oh ya, mungkin itu saja ya, sampai di situ aja kita bahas tentang alat ukur kali ini. Masih ada yang belum Ustazah bahas sebenarnya, nanti minggu depan aja kita bahas. Itu saja dulu ya. Nanti Ustazah akan berikan latihan lagi. Tolong dikerjakan ya, supaya Ustazah tahu nih anak-anak paham atau enggak sama yang sudah Ustazah sampaikan gitu. Jadi mohon dikumpulkan latihannya. Terima kasih sudah menonton videonya. Ustazah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.